Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Welcome to my YouTube channel. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, terutama teman-teman yang sedang berjuang dan berusaha untuk mendapatkan seleksi beasiswa LPDP tahun 2021 tahap 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dahliatun Nafiah dan saya akan share pengalaman pribadi saya dalam mengikuti seleksi beasiswa LPDP tahun 2021 tahap 1 yang dimulai kemarin bulan Mei sampai Agustus, dan kemarin alhamdulillah tanggal 30 Agustus sudah pengumuman seleksi wawancara, dan alhamdulillah juga saya dinyatakan lolos untuk beasiswa LPDP ini. Kemarin saya mendaftar dengan jalur tanpa LOA karena belum punya LOA. Kemudian di tengah perjalanan saya sembari mencari LOA dan alhamdulillah sudah mendapatkannya. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah submit di tanggal 8 September 2021. Dan insya Allah beberapa hari lagi akan ada pengumuman seleksi administrasi. Semoga kalian mendapatkan kabar baik semuanya. Setelah pengumuman seleksi administrasi, kalian akan dihadapi dengan seleksi substansi akademik dan kebangsaan. Di sini saya akan share apa saja sih yang akan diteskan di seleksi tahap substansi akademik dan kebangsaan. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu teknis pelaksanaan seleksi beasiswa LPDP tahun 2021. Jadi, semua seleksi di beasiswa LPDP tahun ini semua menggunakan online atau daring. Mulai dari administrasi, seleksi substansi akademik dan kebangsaan, kemudian wawancara itu dilaksanakan secara online atau daring. Untuk tes substansi akademik dan kebangsaan sendiri, itu kita diberikan syarat, beberapa syarat untuk perangkat yang kita gunakan, seperti yang pertama koneksi internet, kemudian kameranya harus bisa digunakan, seperti itu. Jadi sebelum tes dilaksanakan, sekitar 3 hari sebelumnya kita akan mendapatkan email tentang jadwal pelaksanaan tes. Kemudian di situ juga ada tata tertib dan juga penggunaan aplikasi exam browser untuk kita melakukan ujian tes seleksi substansi akademik dan kebangsaan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa perangkat yang kita gunakan itu harus memenuhi beberapa syarat, meliputi koneksi internet, kemudian kameranya harus aktif, kemudian kita di ruangan itu harus sendirian, benar-benar sendirian, tidak boleh ada orang satupun, harus tertutup, begitu. Nah, setelah syarat-syarat itu sudah terpenuhi, maka kita bisa melaksanakan tes substansi akademik dan kebangsaan. Sekarang kita akan membahas tentang apa saja sih yang diteskan di seleksi substansi akademik dan kebangsaan. Kita diberikan waktu selama 120 menit untuk melaksanakan tes ini. 90 menit digunakan untuk mengerjakan tes substansi akademik, dan kemudian untuk 30 menitnya digunakan untuk kebangsaan. Untuk tes substansi akademik, LPDP menggunakan jenis tes bakat skolastik. Mungkin bagi teman-teman yang pernah mendaftar CPNS dan mengerjakan SKD, itu soal-soalnya hampir mirip seperti itu. Kemudian untuk tes substansi akademik, itu kita diberikan waktu 90 menit dengan jumlah soal 60 butir dan dibagi ke 3 subtes. Yang pertama itu penalaran verbal, kemudian penalaran kuantitatif, dan yang terakhir adalah pemecahan masalah. Kita urai satu-satu ya teman-teman. Untuk tes penalaran verbal itu terdiri dari tes analogi, tes logis, kemudian tes analisis. Tes analogi contohnya padanan hubungan, misalnya padanan pagi, malam, sama dengan panas, titik-titik. Kemudian untuk tes logis, itu contohnya penarikan kesimpulan, misal jika kamu rajin latihan soal, maka kamu lulus.
Pernyataan yang kedua, kamu tidak lulus. Jadi kesimpulannya, kamu tidak rajin latihan soal. Kemudian untuk tes analisis itu biasanya tentang urutan-urutan, misalnya urutan duduk. Mungkin teman-teman bisa browsing tentang subtes ini ya. Nah, setelah kita selesai melaksanakan tes untuk penalaran verbal, kita akan mensubmit. Jadi setiap subtes itu memiliki waktu sendiri-sendiri. Setelah selesai, kita akan submit dan diberikan waktu beberapa detik untuk istirahat. Kemudian kita bisa melanjutkannya. Nah, setelah kita submit, maka kita akan lanjut ke penalaran kuantitatif. Nah, penalaran kuantitatif ini juga ada 3 subtesnya. Yang pertama, deret angka, kemudian aritmatika dan aljabar, dan yang terakhir kecukupan data. Yang pertama, deret angka. Jadi, soal tes kuantitatif ini mirip sekali dengan tes CPNS atau TPA bagian numerikal. Menurut saya, deret di soal ini termasuk yang lumayan menguras pikiran karena angka-angkanya itu tidak biasa. Mungkin karena saya yang kurang sering berlatih kali ya. Kemudian yang aritmatika dan aljabar, jadi pada umumnya soalnya itu berhubungan dengan bangun ruang, kemudian bilangan pecahan, terus akar, bilangan bulat, ya komplit lah pokoknya. Jadi teman-teman bisa latihan lebih dini biar kalian ada persiapan banyak. Kemudian untuk kecukupan data. Untuk kecukupan data ini mungkin bagi beberapa teman-teman asing ya, termasuk saya sendiri karena saya baru pertama kali menemui soal seperti ini, tapi ternyata ini sudah ada di tes UTBK untuk anak-anak SMA yang akan melanjutkan kuliah. Nanti kita disajikan pertanyaan, kemudian informasi atau pernyataan, dan kita diminta menganalisis informasi mana sajakah yang dapat menjawab dari pertanyaan yang sudah ditanyakan sebelumnya. Contohnya, disajikan sebuah gambar lingkaran dengan jari-jari 5 cm dan keliling 10 pi. Pertanyaannya, berapakah luas dari lingkaran B? Nah, nanti jadi opsi jawabannya itu ada seperti ini. Pernyataan 1 cukup menjawab pertanyaan, namun pernyataan 2 tidak cukup. Kemudian pernyataan 1 dan 2 digunakan untuk menjawab pertanyaannya, seperti itu pokoknya. Jadi apakah pernyataan 1 itu sudah cukup menjawab pertanyaan atau pernyataan 2, atau dua-duanya pernyataan itu harus digunakan sehingga dapat menjawab pertanyaan. Jadi untuk tes ini sebenarnya harus lebih ke menghafal rumus karena berkaitan dengan matematika. Nah, setelah selesai untuk tes penalaran kuantitatif, kita akan submit lagi dan juga akan diberikan waktu beberapa detik untuk kita beristirahat untuk menghela nafas. Kemudian kita akan lanjutkan ke pemecahan masalah. Nah, bagi saya untuk pemecahan masalah ini mungkin sedikit mudah ya. Namun ya sebenarnya rumit juga. Di situ disajikan teks-teks panjang. Nanti kita akan diberikan beberapa pertanyaan tentang case apa yang telah diceritakan di teks itu. Kemudian di situ juga disajikan grafik. Kita harus menganalisis grafik tersebut untuk menjawab pertanyaan. Jadi kita melihat grafik itu, kemudian menganalisis data yang ada. Mungkin kelihatannya mudah ya, namun sebenarnya itu juga merupakan soal yang levelnya lumayan tinggi. Tapi nggak apa-apa karena teman-teman bisa mempersiapkannya dengan cara latihan-latihan soal. Untuk yang pemecahan masalah, karena teksnya itu panjang-panjang, jangan baca teksnya dulu, namun baca dulu soalnya. Jadi kita nanti ketika baca teks itu kita bisa dengan teknik
skimming atau scanning, jadi lebih cepat untuk menjawabnya. Setelah selesai untuk tes pemecahan masalah, kita akan submit dan juga kita akan melanjutkan ke tes kebangsaan. Nah, karena kita sudah selesai mengerjakan 3 subtes, yaitu yang pertama tadi pengenalan verbal, kemudian kuantitatif, kemudian pemecahan masalah, itu kan sudah selesai nih untuk substansi akademiknya. Nah, kita akan lanjutkan ke kebangsaannya. Ini tuh lebih ke kebinekaan. Jadi menurut saya kebinekaan ini malah lebih mirip ke soal TKP. Soal TKP-nya CPNS, jadi nggak ada namanya benar salah. Namun saran saya tetap harus memilih yang terbaik, meskipun itu bukan kita gitu ya. Karena lebih ke bagaimana kita menyikapi kebinekaan, terus keberagaman budaya, keberagaman bahasa, terutama keberagaman agama yang sering banyak menimbulkan konflik ya. Misalnya seperti ini, teman saya seorang non-muslim ketika bulan Ramadan makan di depan teman-teman saya yang sedang berpuasa. Bagaimana sikap kita? Apakah kita melaporkan ke guru? Apakah kita menasehatinya dengan kasar di depan teman-teman? Apakah kita menasehati dengan sopan? Apakah kita membiarkan saja karena itu hak mereka? Nah, untuk tes ini diberikan waktu 30 menit. Namun kayaknya sekitar 15-an menit itu sudah bisa menyelesaikan soal ini, karena termasuk soal yang mudah. Kemudian untuk tes ini itu ada tulisannya bahwa tes kebangsaan tidak mempengaruhi kelulusan. Jadi yang diperhitungkan itu hanya tes substansi akademiknya. Namun, meskipun begitu, saya yakin bahwa itu juga menjadi pertimbangan bagi kita lolos seleksi LPDP. Jadi, berikan yang terbaik, berikan jawaban yang terbaik, jangan ngasal gitu. Jadi, kita berikan jawaban yang terbaik yang menunjukkan rasa nasionalisme kita, rasa kebinekaan kita. Kalau kita itu bisa menghormati kebinekaan di negara tercinta kita ini. Kemudian kita akan submit ya setelah selesai semuanya, dan di situ kita juga akan melihat skor kita. Setiap subtesnya itu ada skornya masing-masing, namun sepertinya itu tidak seperti CPNS ya, yang harus setiap subtesnya itu memiliki ambang batas tertentu, karena yang dinilai itu sepertinya skor keseluruhannya, hanya untuk tes substansi akademiknya. Dan jujur saja kemarin saya hanya mendapatkan skor lebih sedikit dari setengah soal. Jadi dari 60 soal itu saya menjawab sekitar ya 30 sekian, seperti itu. Namun alhamdulillah saya lolos di tes seleksi substansi akademik dan kebangsaan. Sebelumnya saya merasakan pesimis karena saya hanya bisa menjawab setengah lebih sedikit soal. Setiap jalur dari seleksi beasiswa ini memiliki passing grade yang berbeda-beda, karena kan ada beberapa jalur. Yang pertama ada reguler, kemudian afirmasi, kemudian targeted. Nah, itu passing grade-nya itu berbeda-beda. Nah, untuk yang paling tinggi itu jelas ya di jalur reguler, seperti itu, karena nilai-nilai mereka itu memang lebih tinggi-tinggi dibandingkan dengan jalur yang lainnya. Jadi kemarin sempat di grup Telegram itu kita membuat polling, dan terlihat bahwa passing grade setiap jalur itu memang berbeda-beda, seperti itu. Saran saya untuk kalian yang akan melaksanakan tes substansi akademik dan juga kebangsaan, mulai sekarang latihanlah soal-soal agar kalian itu terbiasa mengerjakan soal dan juga tidak membuang-buang waktu ketika mengerjakan soal itu. Kalian memiliki waktu yang lebih panjang dibandingkan yang tahap 1 kemarin.
sekitar 2 mingguan ya. Semoga teman-teman bisa mengerjakannya dengan lancar dan juga lolos sampai akhir. Mungkin saya rasa cukup sampai di sini. Good luck untuk kalian semua. Semoga menjadi kabar gembira untuk kalian dan saya nanti jika kalian sudah selesai melaksanakan rangkaian seleksi beasiswa LPDP ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.